Hidup mahasiswa. Tarik. Hidup rakyat Indonesia. Dari Andalas, Saudara Isa tahu artinya Omnibus Law itu tahu enggak Saudara? Tahu? Coba ke sini. Apa Omnibus Law itu apa? Coba. Kalau tahu saya jawab. Jangan-jangan Saudara enggak tahu Omnibus Law. Apa Omnibus Law? Ya, izin Pak. Kita ada kajian ya. Jadi rasa memang kita bisa berdasarkan kajian juga. Enggak jawab dulu Omnibus Law apa? Saya berjawab ya Pak. Enggak Ya. tahu. Ya udah, sudah enggak tahu duduk. Saya jawab sekarang. Pertanyaannya saya jawab. Saudara enggak ngerti Omnibus Law? Duduk. Enggak apa-apa, bagus. Saudara enggak harus tahu karena saudara mahasiswa Fakultas Pertanian. Enggak harus tahu. Cuma saya ingin ngetes dulu kalau mau diskusi tahu artinya. Yang kedua, yang ngajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu bukan Menko Polhukam, Menko Perekonomian. Menko Polhukam tidak pernah ngajukan undang-undang Omnibus Law. Itu Menko Perekonomian. Tapi begini, itu bagus saudara. Kritis dan sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Salut Saudara Isa dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi begini saudara, saya mulai dari cerita ya. Pada suatu hari, Pak Jokowi itu pergi ke Tanjung Priok. Beliau marah. Kenapa? Karena proses investasi terhambat. Kenapa? Karena di situ terlalu banyak hukum yang menghambat. Dwelling time waktu itu. Waktu bongkar muat barang dari luar negeri itu perlu waktu 7 hari. Sudah datang, kenapa 7 hari? Kata Presiden. Pak, ini diperiksa dia bea cukai, berdasar undang-undang bea cukai 1 hari. Besok diperiksa lagi dari berdasar undang-undang narkoba. Besok diperiksa lagi oleh polisi air, katanya ada pelanggaran. Besok diperiksa lagi oleh imigrasi. Besok sampai ada 8 pemeriksaan. Apa tidak bisa disederhanakan? Panggil Pak Norman. Panggil Pak Norman Nasution ya, Darmin Nasution Pak. Ini bisa enggak nih diperpendek? Bisa Pak. Berapa hari bisa? 3 hari? Bisa. Dari 7 hari jadi 3 hari? Bisa. Kata Pak Norman. Datang. Sesudah itu, berapa lama kamu menyelesaikan? Seminggu bisa Pak selesai. Sampai hari ini enggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Sesudah diselesaikan undang-undang bea cukainya, ternyata undang-undang imigrasinya belum diperbaiki. Masih lama lagi. Sudah undang-undang diperbaiki imigrasi, undang-undang intelijennya masih berlaku di situ. Sehingga kalau gitu diperlukan satu aturan terhadap aturan yang banyak itu. Sehingga lahirlah Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah satu aturan yang memuat masalah-masalah yang banyak menjadi satu undang-undang. Itu Omnibus Law. Kalau tidak ada Omnibus Law, diperbaiki satu-satu. Selesai undang-undang pertahanannya, ternyata dihambat oleh undang-undang perpajakan. Selesai undang-undang perpajakan, ternyata dihambat oleh undang-undang intelijen. Selesai ininya dihambat oleh undang-undang. Selesai undang-undang karantinanya dihambat oleh undang-undang pertanian. Selesai undang-undang pertanian dihambat oleh undang-undang kelautan. Dan selesai-selesai. Kalau gitu buat satu aturan namanya Omnibus Law. Jadi tidak ada undang-undang Omnibus Law itu, tidak ada. Ya, Omnibus Law itu nama ilmu. Undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Cipta Kerja, bukan Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja itu mekanismenya melalui Omnibus Law. Ini belum masuk ke istilahnya dulu nih, istilahnya dulu. Istilahnya. Paham dulu, ini banyak orang tidak paham nih Omnibus Law itu apa? Loh, kok berteriak Omnibus Law belum tahu ilmunya? Omnibus Law itu artinya menyelesaikan berbagai masalah di dalam satu aturan itu Omnibus Law. Jadi kalau saudara tidak setuju, jangan Omnibus Law-nya.
undang-undang cipta kerja, Pak, saya tidak setuju, itu benar. Kalau tidak setuju Omnibus Law berarti tidak setuju dengan ilmu. Sedang Omnibus Law itu isinya macam-macam. Yang mana yang tidak Anda setuju? Ya undang-undang cipta kerja itu, Pak. Nah, itu benar, saudara. Gitu. Jadi kalau saudara nulis usul ke pemerintah nanti, kalau saudara nyebut saya tidak setuju undang-undang Omnibus Law, itu dibaca halaman pertama udah salah. Salah. Kok tidak setuju Omnibus Law? Sama tidak setuju dengan, Pak, saya tidak setuju rukun Islam. Loh, itu sudah jadi. Yang tidak jadi pelaksanaan rukun Islamnya tidak setuju. Boleh. Itu nama istilah ilmu. Seperti civil law. Pak, saya tidak setuju civil law. Saudara setuju, tidak setuju. Civil law jalan. Satu. Saya sekarang sedang membuat Omnibus Law. Omnibus Law ke lautan. Kenapa? Karena sekarang itu orang masuk ke laut, dicegat oleh Angkatan Laut, ini melanggar undang-undang pertahanan katanya. Sudah lewat pertahanan, dicegat lagi oleh imigrasi. Mana undang imigrasinya? Dicegat lagi oleh KKP. Ini melanggar undang-undang kelautan. Loh, kok semua mau nahan orang? Dibuat undang-undang Omnibus Law. Satu pintu dong, buat Omnibus Law. Jadi jangan tolong ya yang mau usul Omnibus Law itu salah itu kalau tidak setuju Omnibus Law. Kalau tidak setuju undang-undang cipta kerja, betul. Kalau sudah bilang, saya tidak setuju Omnibus Law, tolak. Ini konsepnya sudah salah, pahamnya sudah salah. Tidak usah dibahas. Itu. Nah, kadang-kadang orang tidak kuat di tingkat konseptual ini. Ini ceritanya Omnibus Law itu begini, saya ceritain lagi. Ya. Ilmu populer. Omnibus Law itu artinya base besar. Omnibus. Pertama kali lahir istilah ini tahun 1830 di Paris. Jadi di Paris itu dulu ada banyak mobil angkutan. Ini mobil untuk ngangkut kayu, ini untuk ngangkut ikan, ini untuk ngangkut sayur, ini untuk ngangkut air. Ini untuk ngangkut besi, ini ngangkut apa gitu. Sendiri-sendiri. Lalu orang berpikir, kenapa sih kok sendiri-sendiri? Apa tidak ada satu kendaraan besar yang sekaligus bisa ngangkut air, ngangkut ikan, ngangkut kayu, ngangkut itu. Lalu muncullah, kalau gitu mari kita buat bis besar. Apa itu bis besar? Omnibus. Bis besar. Di situ orang dagang kain boleh masuk, dagang ikan boleh masuk, dagang emas boleh masuk, semuanya. Pada waktu barangnya kan dibawa. Boleh masuk. Nah, sejak itu kemudian omnibus itu artinya bis besar, satu bis yang memuat berbagai jenis bahan yang akan dijual ke pasar. Sesudah itu istilah omnibus itu masuk ke dalam hukum di Amerika Latin. Dari Perancis masuk ke Amerika Latin. Orang Amerika Latin itu membuat satu undang-undang yang mencakup berbagai hal. Nah, ini namanya omnibus. Nah, sekarang omnibus yang sekarang itu, saudara, saya mau membuat omnibus kelautan. Ya, namanya Undang-Undang Tata Kelola Laut. Tapi bukan undang-undang omnibus, itu namanya istilah ilmunya omnibus. Undang-undang kelautannya KKP masuk sini, yang bagian perizinan, undang-undang perikanan masuk, imigrasi masuk, ini masuk, sehingga jadi satu pintu. Siapa yang harus menjadi komando kegiatan di laut? Ditetapkan di situ Bakamla, Badan Keamanan Laut. Sudah, yang lain ikut Bakamla lah. Itu namanya omnibus di bidang kelautan. Jadi saya tidak ngerti orang kirim surat, Pak saya mau konsultasi tentang Omnibus Law. Berarti Anda tidak tahu arti Omnibus Law itu. Kok langsung bilang Omnibus Law? Saya mau konsultasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja itu mekanismenya Omnibus Law karena menyangkut banyak aturan. Saudara tidak tahu, sudah ada Undang-Undang Omnibus Law, sudah saudara tidak tahu. Apa itu? Perpajakan. Penurunan pajak, penurunan ini, sektor ini diturunkannya sudah jadi. Kenapa tidak diprotes? Itu Omnibus Law juga.
Karena yang jadi masalah bukan omnibus law-nya, materinya.